Selamat datang di channel Perbukuan, channel yang membahas tentang buku dan terutama review buku. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya akan bahas sebuah buku yang diterbitkan atau yang ditulis pada tahun 1994. Judulnya adalah Persoalan Umat Islam Sekarang. Buku ini ditulis pada tahun 1994, 20 tahun yang lalu. Namun, berapa isi pembahasan buku ini masih cukup relevan dengan zaman sekarang. Penulis sendiri yang pertama adalah Yahya Sholeh Basalamah. Beliau adalah sedari kecil cukup tekun mempelajari agama Islam. Dari belajar di pesantren Al-Irsyad sampai belajar di negeri Arab Saudi, yaitu di Mekah. Walaupun sebelumnya beliau sempat belajar pendidikan ilmu kewartawanan dan politik. Bisa dibilang beliau termasuk orang yang banyak bergelut dengan aktivitas keumatan. Selain menulis, beliau adalah seorang aktivis, baik itu peduli terhadap persoalan umat Islam di Indonesia maupun di luar negeri. Penulis ketika memasuki pembahasan buku ini mengawali dengan bab pembahasan yang bertemakan karakteristik umat Islam. Karakteristik umat Islam seringkali terkait dengan ibadah, namun ibadah ini seringkali salah dipahami. Yang dikira oleh umat Islam biasanya ketika disebutkan kata ibadah, maka yang terbayang adalah sholat di masjid, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Padahal ibadah dalam dimensi Islam bukan hanya yang terkait privat atau hubungan seorang muslim dengan Tuhannya, tetapi juga ibadah yang berkaitan dengan sosial atau dalam agama disebut ghairu mahdhah. Pada bab selanjutnya, penulis mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang khairul ummah atau umat yang terbaik. Namun, untuk menjadi khairul ummah itu, umat Islam harus melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, memasuki bab inti, ada 3 persoalan yang beliau tulis pada buku ini yang terjadi pada zaman tahun 1994. Ketiga permasalahan tersebut adalah yang pertama, persoalan pendidikan, yang kedua, persoalan ekonomi, yang ketiga atau yang terakhir adalah persoalan nasionalisme. Nah, ketika membahas persoalan pendidikan, beliau mengkritisi atau menyinggung bagaimana pembelajar yang terjadi di sekolah seringkali melemahkan gairah pemuda Islam, menyebabkan mereka memahami Islam itu secara sempit sehingga menyebabkan kemunduran bagi umat Islam secara keseluruhan. Yang kedua adalah permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi, beliau mengatakan bahwa permasalahan ekonomi selama ini sangat ditopang oleh sistem ribawi atau sistem rente yang menyebabkan seorang muslim rugi sehingga mereka tidak bisa melunasi hutangnya, berefek juga kepada umat non-Islam lainnya. Permasalahan ketiga, beliau menyebutkan tentang persoalan nasionalisme. Beliau mengatakan atau mengkritik bahwa selama ini nasionalisme sebatas nasionalisme sempit, yaitu nasionalisme kedaerahan, sehingga mereduksi ajaran-ajaran Islam yang selama ini bahwa Islam tidak terbatas hanya secara teritorial, tapi Islam itu rahmatan lil alamin, mencakup segala seluruh alam. Kesimpulan saya terhadap buku kecil ini, buku ini sebenarnya cukup menarik karena pembahasan 3 persoalan yang disebutkan dalam buku ini yang tadi saya bahas sebenarnya masih cukup terjadi pada zaman sekarang. Namun karena penulisan buku ini hanya sebatas 69 lembar, sehingga penulisannya atau persoalan-persoalan yang dibahas tidak terlalu mendalam. Namun buku ini sebenarnya persoalan-persoalan yang ditulis dalam buku ini sempat juga ditulis oleh kalangan ulama-ulama zaman sekarang. Namun buku ini tetap layak untuk dibeli bagi mereka yang ingin mengetahui atau sebagai pembuka untuk mengenal persoalan-persoalan umat Islam di zaman sekarang atau di zaman dahulu. Pada akhir pembahasan buku ini, penulis memberikan sebuah solusi yang bertepatan dengan surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya adalah kalian adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk manusia untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Beliau juga menyinggung bagaimana kemunduran agama-agama samawi lainnya seperti agama Yahudi dan agama Nasrani. Kemunduran atau keterpurukan agama-agama tersebut
Salah satunya adalah diakibatkan oleh para pembesar-pembesar ulamanya atau pengikut-pengikut agamanya itu tidak beramal ma'ruf nahi mungkar. Untuk pembelian buku ini, saya kira di penerbitnya sendiri, yaitu Gema Insani Press, itu masih ada. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat menjadi reseller secara online di penerbit ini, dan saya lihat masih dijual buku-buku penerbitan lawas atau terbitan buku-buku di tahun 2000 ke bawah. Itu dijual dengan harga yang cukup masih murah. Atau juga bisa dicek di toko online khusus buku lawas atau buku lama, atau juga bisa dicek di Jakarta khususnya di Pasar Kendari yang sering menjual buku-buku lama atau buku jadul. Itulah review saya terhadap buku kecil ini. Semoga bermanfaat bagi penonton, khususnya bagi kalian-kalian yang ingin mendalami tema persoalan umat Islam zaman sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.